Wah, Kang Ujang sholat tarawehnya buruk, bahkan ada yang lebih cepat. Wah, nggak sah. Apakah sholat taraweh cepat itu sah? Itu pertanyaan tidak masuk akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita selalu heboh dengan tarawih super cepat ya. Selalu menarik untuk dibahas. Bahkan salah satunya Kang Ujang juga gila ya, tarawih cuma 8 menit. Entah satu salam itu berapa menit ya. Mungkin 1 menit tidak sampai sudah dapat 1 salam. Berarti berdirinya mungkin hanya 20 detik. Itu termasuk baca Fatihah, ruku, sujud dan sebagainya. Kalau pertanyaan kamu apakah itu sah? Apakah sholat tarawih cepat itu sah? Itu pertanyaan tidak masuk akal. Kenapa? Karena cepat dan lambat tidak ada urusannya dengan sholat sah atau tidak sah ya. Sah dan tidak sahnya sholat itu apabila lengkap syarat dan rukunnya. Cepat dan lambat tidak ada urusan dengan syarat dan rukun. Paham ya? Jadi kalau ada orang tanya apakah sholat tarawih cepat itu sah? Ya nggak bisa dijawab. Sholat cepat ya sah bisa, sholat lambat ya tidak sah ya bisa. Kenapa? Karena cepat dan lambat tidak ada urusan. Beda dengan apakah sholat orang punya wudhu itu sah? Sah. Orang tidak punya wudhu tidak sah. Itu kan bisa dijawab. Maka pertanyaannya, sholat tarawih cepat itu apakah masih bisa sah? Nah, jadi bukan sah tidak sah. Atau apakah mungkin untuk sah? Nah, ini baru. Itu baru tepat pertanyaannya. Jawabannya adalah dilihat kalau di situ ada tumak ninah maka sah. Secepat apapun selama ada tumak ninahnya maka sah. Ini pendapat madhab Syafi'i. Apakah semua ulama sepakat bahwa harus seperti itu? Harus ada tumak ninah? Enggak juga. Imam Al-Jurjani dan pendapat yang masyhur dalam madhab Maliki misalnya, tumak ninah itu sunnah, bukan rukun. Jadi nggak wajib. Artinya tidak menjadi syarat keabsahan sholat. Tidak tumak ninah pun sah. Paham ya? Berarti kalau kita menjawab seperti ini, maka sholat tepat seperti apapun sangat bisa sah. Selama ada rukunnya. Ya, sujudnya ada, iktidalnya ada, fatihahnya ada, tahiyatnya ada, duduknya ada. Pokoknya rukun-rukunnya itu ada. Kalau cepat tanpa tumak ninah, ya ikut Imam Al-Jurjani. Sah-sah saja. Terus kalau misalnya Fatihah makmum rakaat kedua tidak cukup, tidak terkejar gitu. Imam terlalu cepat, makmum Fatihah baru 2 kata atau setengah kalimat, terus tahu-tahu sudah harus ikut ruku. Kalau tidak ikut ruku, nyelesain Fatihahnya makmum, maka imam sudah sujud, ketinggalan banyak malam. Bagaimana caranya? Ikut ruku, nggak usah selesaikan Fatihahnya. Karena itu dianggap masbuk saja, dianggap ditanggung oleh imamnya. Ya gimana lagi kalau memang tidak cukup? Ya toh? Kalau masih cukup, wajib dilengkapi. Kalau tidak cukup, ya sudah langsung ikut. Kan cuma itu persoalannya. Antara bacaan Fatihahnya cukup atau tidak, sehingga harus mendengarkan Fatihah, dan juga soal tumak ninah. Soal bacaan Fatihah, memangnya bacaan Fatihah harus lambat? Enggak juga, asal sudah benar bacaannya. Panjang matobi itu 1 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah sah. Apakah baik atau buruk? Nah, ini berbeda. Jangan kamu berpikir sholat seperti itu aib, itu salah, itu buruk. Enggak. Ada Ammar bin Yasir ya. Membiasakan diri sholat super cepat. Yang dikerjakan hanya rukunnya. Tujuannya ada. Apa? Ini badartu as-sahwah bahasanya. Atau badartu as-syaiton. Saya kalau cepat begini, sholat itu malah fokus, konsentrasi. Jadi saya benar-benar ingat kalau saya sholat, ketika saya sholat ini cepat. Kalau lambat, justru pikiran kemana-mana. Nah, itu kan sesuatu yang sudah diasarkan oleh ulama. Ada dasarnya gitu loh. Ada dasarnya itu ada gitu. Jadi jangan kita serampangan menilai, wah Kang Ujang sholat tarawehnya buruk, bahkan ada yang lebih cepat. Wah nggak sah, nggak begitu. Walaupun lambat, perlahan tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya baca Fatihah enak sekali. Tetapi tidak punya wudhu imamnya. Ya sama aja nggak sah kan. Jadi gitu ya. Cepat dan lambat tidak jadi urusan sah dan tidak sah. Tumak ninah
Oke, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah saja. Jadi tumak nina ini dianggap sebagai ikmalu ar-rukni, pelengkap dari sebuah rukun. Sama dengan khusyuk. Ikmal, pelengkap sholat itu harus khusyuk. Artinya kalau ditinggalkan tidak menentukan ini apa? Sholat tidak sah. Rukunnya satu, yaitu sujud misalnya. Untuk kesempurnaan sujud harus tumak nina. Ya kalau tidak tumak nina berarti sujudnya tidak sempurna, tapi sudah dihitung sah. Kan begitu. Ada pendapat seperti itu, biasa seperti itu ya, biasa. Apalagi yang cepat itu yang di pesantren mana itu, yang di Blitar itu kan ulama sepuh itu. Jangan sembarangan kita menyalah-nyalahkan. Mereka itu punya dasar, punya hujah, punya argumentasi. Kalaupun kita tidak suka, benar salah tidak bergantung kita suka atau tidak suka. Ini kan persoalan kalau kita, wah saya tidak suka, itu kok tidak sopan berhadapan dengan Allah. Perhatikan ya, sholat itu ta'abudi ya. Ta'abudi ini tidak bisa kita pandang dengan logika. Kamu sholat lama tapi semua dipikirkan. Keringat basah sudah apa? Jemuran sudah kering belum ya? Terus kamu merasa itu sopan karena pelan-pelan. Allahu Akbar. Seolah-olah respect banget itu. Enggak juga, enggak begitu juga ya. Enggak begitu. Ya kalau kamu berhadapan dengan apa? Kiai mungkin kalau kamu duduknya pelan, tunduk-tunduk itu sopan. Tapi kalau kamu cepat enggak. Kan beda konteks. Sholat itu ta'abud, tidak bisa dinalar gitu. Sehingga ulama ketika menetapkan hukum-hukum tentang sholat tidak begitu nalarnya. Oh kalau sujudnya pelan-pelan, itu berarti bagus. Kalau cepat nggak bagus, nggak begitu ya. Nggak seperti itu. Terus tumak nina itu apa sih? Tumak nina itu bukan soal pelan, bukan soal cepat. Tapi kamu pernah itu ya kifu waktan yasiran gitu. Jadi kamu berhenti sejenak gitu. 1 detik itu bisa tumak nina. Maksudnya ya kifu itu maksudnya berhenti itu. Adamu al harokah, tidak bergerak sama sekali. Orang walaupun sholatnya pelan, bukan berarti pasti tumak nina. Misalnya Allahu Akbar, tapi goyang walaupun 5 menit, ya enggak tumak nina. Harus tak, walaupun hanya 1 detik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sami Allah ya. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu sudah tumak nina. Yang penting pernah berhenti sejenak itu. Tumak nina itu sudah. Ini kalau kita mau anggap harus ada tumak nina gitu ya. Jadi enggak serampangan kita menghukumi sholat tidak sah, sholat ini, sholat itu ya. Ya kita harus paham, tumak nina itu apakah harus berhenti lama? Apakah pelan berarti tumak nina? Enggak, pelan belum tentu tumak nina. Pelan itu belum tentu tumak nina. Cepat belum tentu tidak tumak nina. Dan pelan dan cepat tidak ada urusannya dengan sah atau tidak sahnya sholat. Pelan dan cepat juga tidak mesti yang pelan itu bagus, yang cepat itu buruk. Kenapa? Karena ada juga salafus soleh yang sholat dengan cepat karena ingin mengkosongkan pikiran gitu. Jadi kalau cepat bergeraknya itu lebih konsentrasi, nggak sempat mikir apa-apa. Yang penting selesai rukunnya. Fatihah langsung. Nggak usah, kalau namanya selesai rukun nggak usah pakai surat. Fatihah langsung sujud, ruku langsung itidal, langsung sujud, duduk lagi, sujud lagi, langsung berdiri, terus selesai. Ada seperti itu ya, ada ya. Kalau kamu tidak mau dengan cara seperti itu, ya tidak usah melakukan. Tapi jangan membenci, jangan mengkritik, jangan mengatakan itu salah. Kenapa? Karena benar dan salah bukan soal suka tidak suka, bukan soal cocok tidak cocok ya. Itu punya standar masing-masing. Punya apa namanya? Punya tatakan masing-masing. Saya kadang-kadang capek juga kalau saya harus baca kitabnya ini nggak perlu lah. Insya Allah saya sampaikan ini sudah ada sumbernya, gitu-gitu sajalah. Karena di YouTube ini kan tidak semua orang harus melihat sumbernya dari mana ya. Tinggal kamu tanya-tanya ke kiaimu itu ya. Benar apa enggak? Kalau ada yang mengatakan salah, ya bisa dikomplain di tempat saya ya. Di komennya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.